Ya, pemerintah memberikan sinyal lampu hijau mudik 2021 masih dalam suasana pandemi. Apakah kemudian kebijakan pemerintah tersebut nantinya akan memberikan akses penyebaran COVID-19 ataukah ada batasan-batasan yang harus dipenuhi warga? Untuk membahas hal tersebut, saya sudah terhubung dengan Brigjen Purnawirawan Alex K. Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga ada Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Kita ke Pak Trubus dulu, Pak Alex belum tersambung dengan kami. Pak Trubus, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Eva. Ya, Pak Trubus, mengenai sinyalemen lampu hijau pemerintah untuk pelaksanaan mudik 2021. Kalau kemudian tadi sejumlah epidemiolog melihat kebijakan ini kemudian tidak mempertimbangkan aspek-aspek akademis. Kalau pandangan Anda seperti apa? Iya, menurut saya ini kebijakan ini akan kontraproduktif, di mana kemudian saya khawatir ini akan sia-sia kita selama 12 bulan lah ya, 1 tahun melawan COVID. Kalau kemudian nanti kebijakan mudik ini diperbolehkan, karena pengalaman berkali-kali yang namanya libur panjang itu menjadi horor bagi penularan COVID. Di satu sisi yang namanya dilarang mudik saja itu tahun lalu itu banyak masyarakat yang nekat mudik gitu dengan berbagai cara, ada yang lewat jalan tikus, jalan arteri dan berbagai akal-akalan yang lain. Saya kira itu harus dipertimbangkan dengan matang. Yang kedua bahwa kebijakan ini kan perlu dikoordinasikan secara baik, paling tidak di daerah itu kesiapannya sejauh mana, karena mau tidak mau mereka ini yang pulang ini jangan hanya percaya bahwa mereka sudah vaksin atau mereka sudah mendapatkan perlakuan secara baik dalam hal protokol kesehatan, terus kemudian terlalu percaya diri tidak akan terjadi penularan. Nah ini menurut saya juga harus dipertimbangkan secara matang. Kemudian diperkirakan juga ada kenaikan orang yang mudik ini sangat tinggi juga, paling tidak ya 75% lah, mencapai sekitar 15 jutaan, kalau tahun lalu misalnya 20 juta misalnya. Nah ini kita harus pertimbangkan dengan matang, jangan sampai kemudian nanti segala yang kita upayakan menjadi terkesan sia-sia, itu menurut saya Mbak. Oke, kalau kemudian setelah sudah dinyatakan oleh Menteri Perhubungan soal sinyalemen lampu hijau untuk pelaksanaan mudik 2021, ada sejumlah kepala daerah yang kemudian memberikan responsnya juga tidak terlalu positif begitu. Anda melihatnya mengapa kemudian pemerintah memberikan keputusan soal mudik tahun ini? Apa kemudian latar belakang pemerintah memutuskan sinyalemen lampu hijau soal mudik ini? Kalau saya lihat ini pertimbangannya banyak pertimbangan ekonomi, Mbak. Kalau saya lihat pertimbangannya ekonomi, artinya bahwa Kementerian Perhubungan ini melihat selama ini yang namanya moda transportasi itu sangat dampak oleh adanya pandemi COVID, paling tidak kelenger lah di berbagai moda transportasi baik darat, laut maupun udara. Karena itu kemudian memberikan semacam sinyalemen wacana bagaimana kalau mudik ini diizinkan. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, saya melihat lebih banyak kepentingan ekonomi, dan juga kalau dari sisi pemerintah secara keseluruhan kan belum ada keputusan, tapi setidaknya wacana ini bisa menjadi testing the water gitu ya. Jadi apakah reaksi masyarakat nanti bagaimana? Artinya ketika kita sudah meyakini bahwa penanganan COVID selama ini dianggap melandai, apalagi dengan kebijakan PPKM jilid 4 yang sekarang akan diterapkan ini, diyakini terjadi penurunan akibat kita efektif, artinya setidaknya kita mampu melaksanakan PPKM secara baik, menurut saya itu Mbak. Jadi Anda melihat ini sebetulnya pemerintah masih testing the water karena memang belum ada kata putus begitu atau kata final mengenai pelaksanaan mudik di tahun ini, Pak Trubus? Pak Trubus? Menurut saya ini memang lebih ke sana, karena lebih saya melihat bahwa kepentingannya itu lebih banyak kepentingan ekonomi. Dia sebenarnya kalau dilihat secara ekonomi juga belum tentu setimpal dengan perolehan ekonominya ketika membuka ruang bagi masyarakat untuk mudik, karena bagaimanapun juga masyarakat sesungguhnya juga di sini ada ketakutan mana kemudian munculnya varian baru dari COVID, misalnya B117 juga menjadi ancaman. Tetapi di satu sisi masyarakat juga memang sudah ada rasa kangen juga misalnya untuk mudik, karena memang mudik ini kan tidak hanya tradisi tapi juga ada nilai-nilai
spiritual juga, nilai-nilai silaturahmi. Nah, ini Betul. menurut saya juga harus dipertimbangkan kalau memang khusus Kementerian Perhubungan ini mau membuka itu, khusus Kementerian Perhubungan, saya rasa harus mengevaluasi dulu berbagai protokol yang selama ini dijalankan, khususnya moda transportasi. Karena selama ini kita lihat bahwa moda transportasi itu banyak tidak menerapkan atau melanggar yang namanya protokol kesehatan. Misalnya kalau pesawat udara kan hanya tahun lalu itu hanya Garuda yang menerapkan, tapi yang lainnya masih tutup 100%. Nah, kemudian untuk transportasi darat itu banyak sekali bis-bis yang memang pengawasannya yang lemah, kemudian di situ terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama masalah physical distancing. Jadi menurut saya ini juga harus dipertimbangkan secara matang gitu, Mbak. Oke. Kalau kemudian masih banyak terlihat pelanggaran di protokol kesehatan, mengapa kemudian ada wacana untuk memberikan sinyalemen lampu hijau terhadap pelaksanaan mudik? Kita sudah tersambung dengan Brigjen Purnawirawan Alex K. Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, Pak Alex, kalau pandangan dari Satgas sendiri soal sinyalemen lampu hijau pelaksanaan mudik 2021 ini seperti apa? Ya, pandangan Satgas tetap seperti bagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Satgas COVID-19, Jenderal Doni Munardo, yang menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat itu adalah yang paling utama di atas segala-galanya. Oleh karena itu, Satgas tetap melihat bahwa pandemi ini harus dikontrol dan ditanggulangi. Dan sekarang kita sudah menjalani bulan ketiga tahun 2021 dan kita sudah lebih 12 bulan pandemi. Dan angka kesakitan dan angka penularan masih cukup tinggi di masyarakat. Kendati juga sudah berbagai usaha dilanjutkan dengan PPKM skala mikro, tapi soalan penularan belum selesai. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 tetap upaya agar pemerintah tetap mencerdaskan masyarakat. Agar masyarakat itu menyadari bahwa mobilitas masyarakat yang sangat masif pada waktu yang bersamaan itu berakibat pelonggaran 3M dan berakibat jadinya penularan yang tinggi. Artinya manusia sesamanya akan saling menularkan. Dan kalau kita lihat di beberapa kejadian tahun lalu, 4 kali liburan yang berturut-turut, maka dalam tempo 2 minggu akan terjadi kenaikan kasus antara 70 sampai 90%. Oleh karena itu ini harus menjadi lesson learned bagi kita semua. Masyarakatnya harus dicerdaskan. Dan kita harus mengangkat bahwa pelajaran-pelajaran yang lalu tentang libur yang panjang, ini jangan terulang kembali. Bagaimanapun kita kepingin bahwa pandemi ini cepat tertanggulangi dan cepat terkontrol. Jangan dia naik turun oleh karena libur yang panjang dan kemudian oleh kelonggaran-kelonggaran dalam kita mudik. Memang Kementerian Perhubungan belum melarang, tetapi Satgas COVID-19 bersama dengan kementerian yang terkait dan lintas badan yang terkait akan membahas ini. Akan membahas topiknya adalah dalam rangka keselamatan dan keamanan masyarakat. Apapun taruhannya, inilah menjadi prioritas kita. Kendati pun masyarakat merindukan untuk kembali seperti sedia kala sebelum pandemi, tetapi COVID-19 tetap memperhatikan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat itu adalah di atas segala-galanya. Oke, Pak Alex, artinya lampu hijau yang kemudian disampaikan oleh Menteri Perhubungan ini tidak bisa diterjemahkan sebagai lampu hijau begitu ya oleh publik. Karena sebetulnya Satgas tidak mengamini apa yang kemudian diungkapkan oleh Kementerian Perhubungan, oleh Menteri Perhubungan. Ini masih lampu kuning begitu, Pak Alex? Saya tetap berpikir bahwa pembahasan ini harus dilaksanakan secara kolektif bersama-sama. Kita tetap memperhatikan tentang pemulihan kesehatan tanpa mengabaikan pemulihan ekonomi, dan pemulihan ekonomi juga harus memperhatikan pemulihan kesehatan.
Oleh karena itu tentu pelonggaran-pelonggaran tentang terjadinya mobilisasi ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Bukan liburannya yang jadi masalah, bukan hari liburnya yang menjadi menghambat kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah mobilisasi masif, massa yang bergerak dari kota ke desa, atau sebaliknya dari desa ke kota. Ini yang harus kita jaga. Sekalipun kita sekarang sudah dalam kondisi PPKM skala mikro, dan ini akan dilanjutkan lagi dengan 15 provinsi, 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali, dan kemudian akan bertambah lagi 8 di luar Pulau Jawa dan Bali, ini juga harus kita pertahankan. Kan instrumen yang sudah kita laksanakan ini akan berhenti. PPKM skala mikro harus kita lanjutkan. Sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Presiden, ini adalah menjadi tugas kita semua untuk menerapkannya, baik di kelurahan di perkotaan maupun di pedesaan. Dan PPKM skala mikro ini juga adalah instrumen untuk mencerdaskan masyarakat di pedesaan dan masyarakat di kota, betapa besarnya bahaya kalau terjadi mobilisasi. Dan kedua, masyarakat melalui PPKM skala mikro diajar untuk melihat bahwa bagi mereka yang bergejala, mereka yang terkonfirmasi, dan mereka yang kontak erat, mereka akan masuk zona isolasi. Zona isolasi akan mencegah mereka untuk keluar melakukan aktivitas. Dan zona isolasi ini akan terjadi di kelurahan, di perkotaan, terjadi di pedesaan, di daerah. Jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. PPKM skala mikro tidak hanya tugas pemerintahan, tapi tugas kita semua. Dengan PPKM skala mikro ini, kita berharap masyarakat semakin cerdas dan semakin tahu bahaya dan risiko terjadinya mobilisasi, maka penularan akan semakin banyak. Dan kita lihat juga bahwa laporan di Eropa dan beberapa laporan juga di negara lain, termasuk juga di dalam negeri, bahwa sudah ditemui beberapa strain baru. Dan ini tugas kita juga untuk menghambat agar jangan terjadi transmisi virus bagi mereka yang sudah kontak dengan varian-varian baru tersebut. Jadi ini memang PR kita yang besar. Tapi dengan PR yang besar ini, kita berharap pandemi bisa kita tanggulangi bersama. Memang Kementerian Perhubungan tidak melarang. Tetapi saya yakin hati kecil kita, hati nurani kita, ingin menjaga rumah tangga kita, ingin menjaga keluarga kita, dan ingin menjaga desa kita masing-masing, termasuk yang di kota, termasuk yang di pedesaan, agar penularan ini bisa berhenti. Hanya inilah satu-satunya. Tapi pun sudah ada vaksinasi. Dari kita satu-satunya yang bisa menghentikan penularan. Vaksinasi hanya untuk meningkatkan imunitas kita. Dan kita tetap taat untuk melaksanakan 3M. Dan saya yakin apa yang disampaikan Pak Trubus, bahwa memang infrastruktur harus mendukung. Tetapi juga dasar masyarakat juga harus kita pacu dan kita pompa, sehingga mereka mengetahui bahwa mobilisasi ini akan membahayakan kita semua. Artinya memang ancaman masih di depan mata sehingga masyarakat tidak boleh lengah dan harus tetap waspada. Tapi yang kemudian saya tangkap dari Satgas COVID-19, masalah mudik ini memang masih dianggap atau mungkin Satgas memberikan sinyalemen lampu merah sebetulnya untuk urusan mudik Lebaran tahun ini, begitu ya Pak Alex. Kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Iya, kami masih membahas polemik lampu hijau mudik 2021. Sekarang saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau kemudian tadi kita sudah dengar bagaimana pernyataan Satgas COVID-19 soal mudik 2021, tentunya memberikan lampu merah bagi pelaksanaan mudik. Tapi di satu sisi ada pemerintah lewat Kementerian Perhubungan yang menyatakan sinyalemen lampu hijau. Anda menangkapnya bagaimana? Apakah kemudian ini nanti jatuh-jatuhnya akan memberikan kebingungan di publik? Iya, Mbak. Jadi itu satu mengindikasikan bahwa di pemerintah sendiri masih terjadi ekosektoral. Jadi ekosektoral masing-masing
tampil dengan istilahnya itu argumentasi masing-masing. Sebenarnya dalam bahasa publik itu ada pencitraan masing-masing gitu ya, yang tidak menunjukkan kolaborasi, koordinasi yang baik. Sementara sebuah kebijakan yang baik itu kan melalui sebuah namanya kolaborasi, koordinasi kan gitu. Nah yang kedua ini memang bahkan timbulnya apa yang disebut kebingungan masyarakat. Jadi masyarakat itu jadi bingung karena apa? Karena dengan informasi yang beredar di masyarakat selama ini bahwa yang namanya libur panjang termasuk terakhir Nataru itu menjadi horor bagi penularan dan penuhnya rumah sakit waktu itu termasuk isolasi mandiri yang tersebar di mana-mana dan kematiannya juga sampai 250 orang per hari. Ini kan mengindikasikan bahwa pemerintah sendiri seperti itu testing the water tadi gitu loh. Jadi tidak memberikan satu pemahaman bagaimana supaya ini satu kesatuan, satu langkah di dalam menanggulangi COVID. Nah, di satu sisi daerah menurut saya yang ketiga adalah bingung itu, tidak publiknya saja, tapi daerah sebagai kepala daerah saya yakin bingung karena kepala daerah ini sebagai leader di daerah tentu yang dia tahu menguasai, tetapi dia repotnya dari sisi pengawasannya nanti. Karena kan masyarakat yang mudik itu tentu akan berkerumun, akan berkumpul dengan keluarganya, dan tentu berkerumun di tempat-tempat wisata misalnya gitu. Nah ini bagaimana pengawasannya? Kan ini kan daerah sendiri. Dan yang ketiga menurut saya ada persoalan di mana kemudian liburnya sendiri sebenarnya pendek waktunya ini Mbak. Jadi karena cutinya kan sudah dipotong. Tuh. Jadi ini nanti yang mengkhawatirkan itu arus mudik maupun arus balik akan terjadi istilahnya itu penumpukan ya. Jadi penumpukan dan membludak di situ. Nah ini yang dikhawatirkan malah terutama untuk moda transportasi darat ini terjadi banyak penumpang yang istilahnya itu kelelahan. Nah kelelahan ini kan menyebabkan kemudian penularan COVID-nya jadi sangat masif. Ini yang saya khawatirkan di situ Mbak. Oke, Pak Alex, apakah memang masih terjadi ego sektoral begitu ya sampai sejauh ini untuk penanganan pandemi COVID-19? Sebenarnya kalau ini diumumkan dari kebijakan kementerian, pandangan kementerian, itu buktinya bahwa setiap sektor publikasikan dan menyampaikan pandangan-pandangannya. Kalau dia ego sektoral tentu tidak akan dikomunikasikan. Tapi apa yang kita lihat bahwa kementerian teknis dan kemudian berbagai sektor lain itu saling berkomunikasi. Jadi tentunya dalam hal ini yang kita lihat dalam proses kebijakan publik itu tidak semata-mata kita menggunakan otorisasi. Tetapi kebijakan publik itu juga lahir dari musyawarah. Kebijakan publik juga bisa lahir dari sebagai permufakatan yang kita lahir bersama. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 di dalam proses pekerjaannya adalah kolaborasi pentahelix, selalu membangun komunikasi. Dan ini adalah salah satu proses komunikasi yang sudah kita hidupkan dan yang kita ajukan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat itu adalah nomor satu. Tentu ini harus bisa kita terjemahkan masing-masing, termasuk kita sebagai subjeknya di dalam melaksanakan untuk menanggulangi pandemi. Memang Satgas COVID punya kepentingan dan kementerian-kementerian lain juga punya kepentingan. Tapi ada satu titik nanti di mana koordinasi, kemudian kolaborasi, dan sinkronisasi dalam informasi itu akan menjadi satu kebijakan yang akan dilahirkan melalui berbagai keputusan, apakah itu dalam bentuk surat edaran ataupun dalam bentuk keputusan regulasi lainnya. Oke. Jadi kita ketahui bahwa Satgas melahirkan surat edaran nomor 7 dan surat edaran nomor 8 yang membatasi perjalanan dalam negeri dan termasuk juga membatasi bagaimana perjalanan dari luar negeri, termasuk untuk warga negara asing dan termasuk warga negara Indonesia. Jadi dalam hal ini KKP juga berperan. Jadi untuk menjaga dan mencegah di pelabuhan dan bandara. Oke. Demikian juga nanti dengan berbagai moda transportasi lainnya. Pokoknya ini harus terlibat. Tidak bisa hanya Satgas COVID-19 sendiri. Tidak bisa juga Kementerian Perhubungan. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, secara bersama-sama harus bisa merumuskan menjadi satu kebijakan publik di dalam rangka menyelamatkan negara ini di tengah-tengah pandemi.
Jadi Oke. begitu mekanismenya, Mbak. Jadi Oke, artinya oke. mekanisme yang Aha. kita tempuh supaya ini menjadi bagian kebijakan publik untuk tetap menjaga keselamatan, keamanan masyarakat. Oke, kalau kemudian tadi disebutkan Pak Alex sinergitas gitu begitu dengan antar sektor begitu, kalau kemudian kita persempit, kita perkecil begitu ya topiknya, jadi artinya mudik di 2021 ini boleh atau tidak sebetulnya Pak Alex? Jadi ini kalau misalnya dalam hal boleh atau tidak boleh, ini masih dalam proses pembahasan. Karena boleh itu juga bisa dielaborasi boleh yang bagaimana. Dan kemudian tidaknya juga bisa dielaborasi tidak bagaimana. Kalau kita lihat surat edaran nomor 7, bagaimana pembatasan orang yang di dalam Pulau Jawa, atau mereka yang ke Pulau Bali, atau dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa lainnya, itu juga ada skema-skemanya dalam soal bagaimana rapid test antigennya, bagaimana tentang PCR-nya, ada yang berlaku 1 kali 1 hari, ada yang berlaku 1 kali 3 hari, termasuk moderasi transportasinya. Tentu nanti ini juga soal boleh atau tidak boleh akan dijabarkan juga di dalam regulasi surat edaran akan dikeluarkan oleh Satgas COVID, sama-sama dengan Kementerian Teknis lainnya. Oleh karena itu memang kita harus bersabar, ini berproses terus, dan saya yakin bahwa proses ini adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan nasional, dan untuk keselamatan dan keamanan masyarakat dan bangsa. Oke, Pak Trubus, kalau kemudian kita dengarkan penjabaran dari Pak Alex begitu ya, sebetulnya Satgas sudah menerapkan atau sudah menyusun strategi sedemikian rupa untuk mengatasi pandemi ini. Tapi kemudian bagaimana menerjemahkan strategi ini secara tepat kemudian bisa diserap dengan publik secara utuh. Menurut Anda apa yang kemudian harus diperbaiki atau mungkin dirubah khususnya untuk masalah mudik ini? Iya, menurut saya yang perlu dirubah ya tentu soal komunikasi publiknya kan gitu. Artinya bagaimana publik itu memahami bahwa kondisi yang ada terkait dengan mudik ini tidak tantangannya itu tidak soal di tataran kemacetan, tapi ada tantangan yaitu penularan COVID gitu. Itu yang menjadi masalah. Kemudian yang kedua menurut saya ini juga diperlukan satu sosialisasi yang lebih bersifat masif, di mana kemudian daerah ini yang sebagai pihak yang istilahnya menerima kedatangan para pemudik itu harus betul-betul memahami situasi yang ada sehingga pengawasannya itu bisa dilakukan secara baik gitu. Karena tanpa itu semua saya rasa akan sulit nanti jika penularan itu terjadi gitu lah. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kondisi yang terjadi di lapangan itu sifatnya dinamis. Mana masyarakat yang sudah mudik itu kan mau tidak mau harus istilahnya itu cipika-cipiki atau silaturahmi atau salaman ataupun apa namanya dengan keluarga, dengan tetangganya, dengan ini masyarakat lingkungannya. Nah ini kan ketika seseorang itu dalam kategori penularan maka memang harus diperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Nah, sekarang untuk penerapan protokol kesehatan di daerah ini kan sampai hari ini kan jujur saja itu masih rendah terutama di daerah itu. Nah, ini harus segera dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya karena ini 25 hari lagi kita sudah memasuki bulan puasa kan gitu. Jadi udah bulan Ramadan gitu. Jadi ini pemerintah harus gerak cepat kalau memang mudik itu diperbolehkan tentu dengan segala instrumen yang ada masuk sarana dan prasarana itu secara detail dipersiapkan dan respon kepala daerah atau daerah itu sendiri bagaimana menerima pemudik itu harus betul-betul memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Jangan terlalu percaya diri bahwa kita sudah vaksin, bahwa kita sudah melalui tes PCR, tes genus ataupun tes yang lainnya. Tetapi sesungguhnya yang terjadi kita berhadapan dengan begitu banyak soalan dengan virus COVID itu sendiri yang antaranya adalah masalah mutasi COVID itu. Nah, inilah menurut saya sehingga perubahan perilaku masyarakat ini harus betul-betul ditempatkan pada posisi bagaimana kemudian masyarakat menyadari bahwa kondisi mudik ini memang kondisi yang berbeda dari
mudik-mudik dalam masa-masa normal gitu loh Mbak. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian kalau tadi disebutkan Pak Alex, ini masih belum final begitu ya, bahwa memang mudik 2021 sudah diberikan lampu hijau oleh pemerintah. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian sikap final dari pemerintah soal mudik ini yang pastinya tentunya kita juga akan lihat bagaimana komunikasi yang tepat apabila memang mudik diberikan lampu hijau di tahun ini. Pak Alex dan juga Pak Trubus, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.